Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Alfianata Soleha dengan NIM 123320003 dari program studi Teknik Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Identifikasi dan Penelitian Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan pada Pembangunan Apartemen. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Data Biro Pusat Statistik BPJS memperlihatkan jumlah tenaga kerja di konstruksi jauh meningkat dari 4 juta orang di tahun 2010 menjadi 2 kali lipat di tahun 2015 sebanyak 8 juta orang, yang sekitar 7% dari 114 juta orang pekerja. Sektor konstruksi juga dianggap salah satu sektor yang beresiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Dengan jumlah porsi tenaga kerja yang besar dan juga resiko yang besar membuat kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan diharapkan dapat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga dapat menekankan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi pada saat pelaksanaan kerja konstruksi dan dapat diidentifikasi risiko yang terjadi mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dalam menerapkan manajemen risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan K3L, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar proses manajemen risiko K3L dapat berjalan dengan tepat dan sesuai. Tahapan yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko K3L adalah menentukan konteks, melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, analisis risiko, dan mitigasi risiko. Selanjutnya, adapun contoh pengisian yang digunakan dalam proses manajemen risiko menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 merupakan penentuan konteks akan menetapkan kriteria risiko yang akan diperoleh. Kriteria risiko didapat dari kombinasi kriteria tingkat kemungkinan dan keparahan. Dalam menentukan tingkat kemungkinan dapat digambarkan pada tabel nomor 2. Untuk menentukan nilai tingkat keparahan sehingga setiap kegiatan dapat dinilai tingkat kemungkinannya dapat menggunakan tabel 3. Untuk dapat mengukur skala tingkat risiko maka dapat digambarkan pada tabel 4. Untuk tabel 2, 3, dan 4 ada di slide selanjutnya. Untuk menilai tingkat kemungkinan, contoh tabelnya di tabel nomor 2. Untuk menilai tingkat keparahan ada di tabel nomor 3. Untuk menilai skala tingkat risiko ada pada tabel nomor 4. Analisis risiko dilakukan untuk menentukan besar suatu risiko dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan kemungkinan yang terjadi dengan membuat matriks risiko. Contoh matriks risiko ada pada gambar 1 seperti ini. Next. Data berikut adalah data yang diperoleh dari jurnal yang dikaji kali ini. Untuk mendapatkan data kegiatan kerja dan variabel kerja dilakukan kuesioner pada responden yang memiliki pengalaman bekerja setidaknya 5 tahun pada pembangunan apartemen, sehingga data kegiatan dan variabel yang dapat dianalisis. Peristiwa risiko atau risk event meliputi kegiatan kerja atau statement dengan variabel risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan tersebut. Penilaian risiko diperoleh dari peluang dikali dampak, sehingga kita dapat menentukan penggolongan matriks risikonya.
Setelah melakukan penggolongan matriks resiko, nantinya data tersebut dapat diperhatikan sehingga resiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah identifikasi dan penilaian manajemen risiko sistem kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan pada pembangunan apartemen. Diketahui indeks risiko tertinggi yaitu pada variabel pekerja jatuh dari ketinggian pada pekerjaan bongkar pasang scaffolding dengan total indeks risiko sebesar 12,6. Indeks risiko yang terendah terdapat pada variabel terkena debu dan kotoran pada pekerjaan lifting, material, dan tower crane dengan total indeks risiko sebesar 5,94. Sekian presentasi saya kali ini. Maaf jika terdapat kesalahan pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.